Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba di hari ini menjelaskan tentang bagaimana sistem kerja kita dalam menyelesaikan tugas atau proyek kerja kelompok. Yang pertama, kerja kelompok ini tadi sudah kita buat kelompok, kita tentukan ketua dan wakil ketua. Ini tugasnya adalah orang pertama yang harus mengerjakan. Ini jadi kumpul. Jangan mengumpulkan anggota lain sebelum ini kumpul dan menemukan solusi. Kenapa Pak? Kalau nanti anggotanya 5 orang, lalu kita langsung mengumpulkan mereka, saya yakin kamu tidak akan jadi mengerjakan tugas. Yang ada adalah bermain dan tugas tidak selesai. Nah, kalau ketua sama wakil ketua membutuhkan tenaga anggota baru, gak perlu didatangkan, japri aja. Contoh, kamu carikan channel ini, anak saya lagi kerjakan sama ini. Paham ya? Paham ya? Oke. Sistem kerja kelompok itu ketua dan wakil ketua harus pertama orang yang mengerjakan. Kalau nanti ada problem, ya ada problem permasalahan, kita lihat dulu di literasi melalui channel YouTube atau browsing melalui web browser, melalui Google ya, Google atau browsing atau Google. Kita Google dulu. Ketika nanti sudah Google, sudah lihat YouTube untuk menyelesaikan project itu, kok masih belum selesai, alias masih ada masalah, maka masalah ini dibawa ke saya atau ke guru. Kalau nanti ke guru, karena kita sudah lihat channel, sudah browsing ya dengan kelompok tadi, kok belum ada solusi, ada jawabannya, kita ke guru. Kalau sudah ke guru, nanti selesai, insya Allah selesai. Jadi ke saya, nanti akan kita cari jawabannya secara diskusi dengan ketua, wakil ketua dulu. Kalau sudah selesai, sudah ketemu jawabannya, sudah selesai proyeknya, baru ketua kelompok dan wakil ketua kelompok mengumpulkan anggotanya. Terus apa yang dilakukan? Mengajari mereka satu persatu. Ya, entah ketemu di kelas, entah ketemu di luar kelas, entah pas liburan, ketemu. Ya, ketemu. Baru nanti diajari anggotanya. Setelah nanti seperti itu, insya Allah tugas selesai. Setelah selesai, setornya harus terguri adalah bersama-sama. Seperti itu. Jadi kalau sampai sekarang anak-anak sering kan melempar pertanyaan ke saya waktu di kelas maupun di WA, karena kamu tidak melakukan mencari sumber jawaban dari channel, dari kamu browsing, biasanya pertanyaannya itu tidak poin-poin, tidak mendasar. Kalau saya jelaskan A, pemahaman sama B. Kalau sama jawaban B, jelas. Untuk menghindari itu, sama cari jawaban sebelum ke guru, ke channel atau browsing dulu. Paham nggak? Kalau masih belum menemukan, baru ke saya. Setelah itu selesai, diajarkan ke anggotanya selesai, baru disetorkan bersama-sama. Seperti itu ya. Sehingga penugasan atau proyek ya, tugas atau proyek di kelas itu tidak akan terasa berat. Karena kita apa? Kita sudah membagi tugas masing-masing. Ya. Yang berat itu karena tidak kamu kerjakan, hanya dipikir saja. Yang berat itu ada masalah, tidak dicari solusinya. Yang berat itu karena malu bertanya, sesat segalanya. Wes tidak tanya gurunya, tidak tanya internet. Kalau tanya internet kan berarti lihat channel atau browsing, terus tidak tanya buku,
punya kitab seperti ini yang kebetulan diberikan sekolah, panduan pelajaran seperti ini, nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Jadi kitabnya ya baru selamanya. Ya saya lihat, kalau lihat miliknya Medius Nuset lah, karena sudah setahun. Tapi kalau lihat miliknya anak-anak masih bagus ya, berarti itu hemat dalam rangka pengetahuan. Kalau uang boros, ilmu hemat. Ya. Jadi kita harus itu membentuk sistem kelompok belajar dalam kelas untuk menyelesaikan tugas atau proyek itu harus secara urut dan tidak boleh terjadi kesalahpahaman. Kalau ada masalah, ya lihat jadwal dulu, browsing dulu. Kalau masih nggak nemu, dikonsultasikan ke saya. Insya Allah ketemu. Setelah itu bisa diajarkan ke anggotanya. Nah, ngajarinnya gimana Pak? Bisa kamu kumpulkan di kelas, bisa kumpul di rumah, bisa kumpul waktu liburan mungkin di kafe atau di tempat-tempat yang lebih nyaman, ya, sambil browsing diajarin. Oke? Sistem kerja kelompok, saya yakin sudah bisa. Ya, kalau masalah nanti HP-nya nggak bisa ya saling tolong menolong. Syukur-syukur satu kelompok ini ada yang punya fasilitas handphone yang memadai atau memiliki laptop atau komputer malah. Kalau nggak punya semua Pak, ya sabar menunggu tabungan orang tua siap membelikan atau tabungan kamu sendiri. Oke, kita lanjut ke penugasan yang saya jelaskan. Penugasan yang minggu kemarin di pembelajaran DKK ini, kemarin di grup tugas WhatsApp yang sudah saya buat, saya tulis bahwa anak-anak harus membuat akun WordPress yang disebut website. No. Apa yang dilakukan membuat akun? Karena buat akunnya kemarin sudah misalkan kita pakai email. Proses membuatnya dari awal sampai akhir itu dokumentasi dengan rekam layar, dan rekam layar ini nanti dikasih tag penjelasan atau suara penjelasan dari tahap awal sampai akhir. Kalau sudah selesai, maka larinya diupload di YouTube masing. Setelah diupload, linknya disetorkan ke grup tugas atau ke saya. Saya sudah tidak bicara cara kerjakannya karena tadi sudah saya tunjukkan sistem kerja belajar kelompoknya. Saya yakin murid saya SMK Negeri 1 Brondong Jurusan Teknik Jaringan ini, saya akui secara kemampuan otaknya luar biasa. Kenapa? Salah satu contoh saya temukan di 10 TKJ 1. Saya contohkan Zuliafi katakan kemarin itu. Saya tanya, loh kamu kok sudah bisa bikin soal Google Form tapi sudah ada poinnya, kalau jawab nomor 1 salah berarti nanti nilainya kurang sekian, kalau nomor 2 benar dapat poin 5, poin 3 salah berapa. Dan ketika saya kirim sudah keluar muncul yang salah berapa, yang benar berapa, nilainya sekian. Ini luar biasa kalau bagi saya ya, karena saya menjelaskannya waktu di kelas baru seperti ini. Dan kenapa saya tanya, kamu kok bisa sejauh ini? Karena saya otodidak Pak, mencari pengetahuan di luar yang sudah disampaikan guru atau buku melalui channel atau bro. Luar biasa. Yang penting belajar itu enjoy, semangat. Kalau kamu tidak punya semangat belajar, berarti punya problem pikiran dan perasaan. Itu dibawa ke guru BK. Ya, dikonsultasikan. Kalau nggak selesai Pak, nanti dikonsultasikan ke guru. Yang problemnya itu selesai, punya semangat, belajarlah. Kalau kurang sehat, ya minum obat biar sehat, biar nggak lemes. Ini tugas pertama, penugasan membuat akun WordPress. Kemarin tujuannya jelas, WordPress ini tujuannya untuk media personal branding. Ya. Terus yang kedua, membuat Google Form. Google Form ini dibuat caranya per bab yang sudah kita bahas soal itu
bawa ke Microsoft Word dulu atau VBS Office dulu, ketik ya, sambil dicari jawabannya tadi. Kalau sudah selesai baru membuat file, tinggal copy paste di sini, copy paste di Google Form-nya, copy paste. Kalau kamu nanti langsung ketik di Google Form-nya, takutnya kamu salah ketik. Mending diketik di VBS Office dulu atau Microsoft Word dulu, baru dibuat pakai Google. Setelah selesai, nanti linknya dikirim ke grup dan proses pembuatan dari membuat soal awal sampai akhir direkam layar. Rekam layarnya, videonya boleh satu, tapi suara penjelasannya harus beda-beda. Paham ya? Yang rekam layarnya satu kelompok boleh satu, tapi suara menjelaskannya beda-beda. Karena apa? Karena tujuan saya memberikan proyek atau penugasan ini biar kita sama-sama belajar apa? Berbahasa Indonesia secara kebanyakan di kurikulum Merdeka ini anak-anak kadang-kadang sungkan atau malu dengan potensi dia belajar membaca teks menjadi suara. Padahal mereka bilang, Pak saya malu Pak, kenapa? Suara saya kurang merdu. Ya belajar. Kan tadi sudah ada. Coba kamu lihat itu di TikTok, di YouTube, di Facebook. Itu banyak pembelajaran tentang bagaimana kita membaca teks bahasa Indonesia secara ya. Saya kira penjelasan saya untuk sistem kerja di kelompok menyelesaikan proyek penugasan akun WordPress dan Google Form. Ada yang perlu ditanyakan kira-kira dari saya? Ada yang ditanyakan? Kalian lubis? Mungkin ada yang ditanyakan bis yang nggak paham? Tidak ada. Siapa kira-kira? Nuha, ada nggak yang ditanyakan? Nggak ada? Berarti nanti langsung hari ini kita coba, kita ketik dulu soalnya, kita cari kunci jawaban sambil browsing, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan marilah kita lanjut praktek menyelesaikan tugas membuat akun WordPress dan soal di Google Form untuk persiapan semester. Jadi, assalamualaikum.